Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, saudara setanah air, saudara seinsan sekalian, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ada dalam sesi yang akan membahas tentang yang mana sih yang harus saya pilih, teorikah atau praktikkah? Oke. Kamu pernah dengar kalimat ini enggak? Halah, gak usah jadi orang yang banyak teori deh. Gak penting. Yang penting itu praktek. Atau kalimat yang satunya, dasar goblok, tolol. Kalau kerja itu yang benar. Jangan asal-asalan yang penting jadi. Jadinya seperti ini kan. Makanya kalau orang sedang kerja itu dilihat pakai mata, diperhatikan dengan baik. Jangan asal langsung kerja. Pelajari dulu biar tidak seperti ini. Oke. Kalimat pertama itu artinya adalah orang yang lebih mementingkan praktik, sedangkan yang kedua adalah tipe orang yang lebih mementingkan teori. Oke, untuk lebih lanjutnya mari keduanya kita bahas. Teori dan praktik, diakui ataupun tidak, itu sama-sama memiliki kedudukan yang penting. Keduanya tak boleh kita pilih salah satunya. Kita tidak boleh hanya menjadi orang yang berteori saja, pandai berteori tapi tidak mau bekerja. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh bekerja tanpa ada teori yang kita pegang. Lebih-lebih itu adalah pekerjaan yang penting. Kenapa? Sangat berbahaya. Mari kita lihat uraian berikut. Misal ada dua orang yang sama-sama menginginkan rumah. Satunya merupakan orang yang pandai. Artinya punya banyak teori dalam membangun gedung rumah. Karena dia adalah lulusan arsitek. Tapi sayangnya dia adalah orang yang tidak mau bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Ya akhirnya dia pun tidak punya rumah. Kenapa? Karena dia hanya pandai berteori saja, tapi untuk kerjanya dia tidak mau. Sedangkan yang satunya adalah tipe orang yang tidak punya teori, tapi dia adalah orang yang semangat bekerja. Hingga akhirnya meskipun dia tidak punya teori, dia pun nekat berusaha untuk membangun rumah. Dia berusaha untuk menyelesaikannya. Tapi apa yang terjadi? Saat di tengah-tengah pembangunan, ternyata bata yang disusun, bata yang dibangun olehnya itu roboh, berantakan, hancur. Karena apa? Karena tidak punya ilmunya. Atau mungkin dia sukses, berhasil sampai menyelesaikan pembangunan itu. Artinya bangunan itu sudah berdiri. Akhirnya dia berkata, rumah itu sudah bisa ditempati. Tapi ternyata saat ada orang berdiam di dalam rumah itu roboh lagi. Mencelakakan orang yang di dalam. Semuanya meninggal karena tertimbun runtuhan rumah itu. Ternyata hal itu terjadi karena adukan semen yang tidak benar. Dan tidak ada besi di masing-masing coran. Akhirnya rumah itu pun roboh, memakan korban sekeluarga. Nah, itu kan berbahaya. Atau misal kasus dalam rumah sakit. Tentu saja kita semua tidak akan mau disuntik oleh orang yang tidak paham. Kita adalah orang yang mau disuntik oleh orang yang ahli, orang yang paham cara nyuntik.
Orang yang tidak paham cara nyuntik, walaupun orang itu punya niat untuk menyembuhkan kita, tapi tetap saja kita tidak akan mau. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Yang seharusnya dikasih jarum kecil, tapi olehnya dikasih jarum yang besar. Semestinya dikasih obat untuk manusia, tapi olehnya diberi obat khusus untuk hewan. Berbahaya bukan? Atau kasus dalam berpikir. Nah, dalam hal ini banyak orang yang tidak peduli teori berpikir atau cara berpikir yang benar, yang tepat, yang lurus. Maunya asal pikir, tidak mau ribet. Halah, masa berpikir saja masih perlu belajar? Gak perlu kan? Gak penting, katanya. Ini kan yang sering kita dengar. Artinya, banyak orang yang mengabaikan teori, termasuk teori dalam berpikir itu sendiri. Akhirnya orang itu bingung sendiri. Bagi pikirannya yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh presiden, oleh tokoh masyarakat, oleh guru-guru misalkan. Di masa hidupnya dia hidup di beberapa periode presiden, tokoh masyarakatnya banyak dan guru-gurunya pun banyak karena dia belajar di sekolah yang macam-macam. Namun ternyata apa yang disampaikan oleh masing-masingnya itu tidak sama. Yang satu mengatakan ini baik, satunya lagi mengatakan itu buruk. Satunya lagi mengatakan ya itu tidak baik ya tidak buruk, tidak benar ya tidak salah. Akhirnya kita pun repot sendiri. Kita menjadi orang yang selalu bingung. Yang mana ya yang harus saya ikuti? Kok pendapat orang-orang yang saya anggap benar itu pendapatnya tidak sama? Satunya begini, satunya begitu. Mana sih sebenarnya yang benar? Masa semuanya benar? Kayaknya gak mungkin deh. Dan memang itu tidak mungkin. Nah, ini adalah akibat orang yang mengabaikan teori berpikir. Nah, jadi hal itu semua akan terjadi kalau kita tidak punya pegangan teori sebagai prinsip. Teori terlalu dianggap tidak penting. Akhirnya kita selalu ada dalam kebingungan. Kita selalu ada dalam kebimbangan yang berujung pada stres. Tidak punya pilihan yang jelas. Karena saking seringnya kita ini melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, yang tentunya ya dari apa yang kita lakukan itu dapat merugikan, bahkan kadang pula dapat mencelakakan orang. Namun itu perlu kita sadar bersama, punya teori saja tanpa praktek itu adalah kesia-siaan. Artinya percuma. Karena itu teori harus bersamaan dengan praktik. Keduanya harus kita miliki dan jangan sampai di hadapan orang-orang atau di hadapan anak-anak kita, murid-murid kita, kita ini berkata dengan kalimat yang mengandung makna dapat mendorong orang itu atau anak itu untuk hanya mau mengambil salah satunya saja. Biasanya hal seperti ini sering terjadi. Namun hal itu mulai sekarang harus kita hindari. Jangan sampai dari masing-masing kita hanya memilih salah satunya, keduanya harus kita miliki. Sebab kenapa? Kita semua adalah orang-orang yang mendambakan peradaban maju, sejahtera, peradaban yang aman sentosa. Sedangkan tanpa keduanya peradaban itu tidak mungkin dapat dicapai. Artinya kalau kita mencita-citakan itu tapi
tak mau menggandeng teori dan praktik secara bersamaan untuk dimiliki, maka cita-cita kita itu selamanya hanya akan menjadi cita-cita belaka yang indah dalam pikiran, tapi nyatanya hancur dalam kehidupan nyata. Oke, sekian pembahasan ini. Semoga besok kita tidak hanya menjadi orang yang berjiwa pekerja saja, melainkan semoga kita semua menjadi orang yang bermental pekerja plus teorinya. Artinya kita menjadi orang yang pekerja cerdas, bukan kerja bongol. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.